Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMK Diponegoro, yang kami hormati Bapak Ibu Guru SMK Diponegoro, yang kami cintai siswa-siswi baru SMK Diponegoro tahun ajaran 2021-2022. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dalam keadaan sehat bisa melaksanakan aktivitas serta dapat melaksanakan acara ini, yaitu yang biasanya kita tatap muka. Dalam pandemi ini kita melaksanakan video dalam rangka pembinaan dan penyuluhan. Salat salam pada Nabi Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya kelak di yaumul kiamah. Kami dari Polsek Penawangan dimintai pihak sekolah untuk memberikan pembinaan dan penyuluhan mengenai kenakalan remaja dan bahaya penyalahgunaan narkoba. Perkenalkan, kami Babin Kamtimas Desa Pengkol, nama Baidawi, pangkat Bribka. Untuk alamat kami di Dusun Geri, Desa Kandangan, Kecamatan Purwodadi. Remaja dikatakan remaja apabila fase usia seseorang di atas kategori anak, di bawah kategori orang dewasa, dengan segala perkembangan jiwa baik laki-laki maupun perempuan. Batas usia remaja menurut Menpora 13 sampai dengan 15 tahun. Menurut Departemen Sosial 13 sampai dengan 17 tahun. Menurut segi budaya, umur remaja antara 13 sampai dengan 18 tahun. Yang terakhir, untuk menurut hukum perdata, usia remaja yaitu usia belum 21 tahun atau belum menikah. Kenakalan berasal dari kata nakal yang berarti suka mengganggu atau usil. Secara umum berarti kelainan tingkah laku yang bersifat sosial, tingkah laku yang melanggar umum, tingkah laku negatif yang dilakukan oleh remaja. Kenakalan secara yuridis hukum berarti perbuatan yang bertentangan dengan moral manusia yang merugikan orang lain. Secara sosiologis berarti semua perbuatan yang bertentangan dengan hukum dan meliputi segala tingkah laku manusia walaupun belum atau tidak ditentukan oleh undang-undang. Kenakalan remaja secara psikologi yaitu semua tingkah laku yang menyimpang pada remaja, mulai dari tindakan yang tergolong kriminal dan perbuatan pelanggaran lainnya seperti penyalahgunaan SPP, mengambil barang milik teman, menyimpan, melihat, dan memamerkan gambar-gambar yang senonoh, minuman keras, penyalahgunaan narkoba, kebut-kebutan atau balapan liar, perkelahian antar pelajar, dan membawa senjata tajam. Kenakalan remaja secara hukum dan Depsos yaitu perbuatan yang berlawanan dengan ketertiban umum ditujukan kepada orang lain, barang,
binatang yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian dan kerusakan yang dapat dikenakan pasal khusus dalam KUHP, sedangkan Dipsos yaitu suatu kelainan dalam tingkah laku serta perbuatan ataupun tindakan remaja yang bersifat sosial, di mana terdapat pelanggaran norma sosial dan agama yang berlaku dalam masyarakat, serta tindakan melanggar hukum. Sebab timbulnya kenakalan remaja bisa beberapa faktor. Yang pertama, faktor lingkungan keluarga, yaitu bisa dalam keadaan keluarga tidak harmonis, kesibukan orang tua, kurang kontrol orang tua, keteladanan orang tua. Yang kedua, faktor lingkungan sekolah, jumlah murid melebihi kapasitas, peraturan sekolah yang tidak tegas, keteladanan guru, memang basic anak sudah nakal. Yang ketiga, faktor lingkungan masyarakat merupakan faktor paling dominan bagi perkembangan remaja karena apa yang berlaku dalam masyarakat dipandang sebagai sesuatu yang berlaku bagi umum, sehingga dengan mudah dan tanpa ragu akan diikuti. Yang terakhir, faktor bakat merupakan sifat bawaan remaja tersebut. Penanggulangan kenakalan remaja bisa diatasi secara yang pertama preventif, yang kedua represif, yang ketiga secara yuridis atau penegakan hukum, penjatuhan hukuman sesuai dengan pasal-pasal yang dilanggar. Fase kenakalan remaja bisa fase ringan dan fase berat. Fase ringan contohnya membolos sekolah, merokok, penyalahgunaan uang sekolah. Fase berat, kebut-kebutan atau balapan liar, geng motor, seks bebas, perkelahian dan membawa senjata tajam, minuman keras, dan narkotika. Contoh kenakalan remaja tadi, bolos, yaitu meninggalkan jam pelajaran tanpa seizin pihak sekolah, guru BP, TO, kepala sekolah. Sasaran tempat bolos antara lain tempat hiburan, terminal, stasiun, taman kota, tempat wisata, dan swalayan. Contoh kenakalan remaja yang kedua, penyalahgunaan uang sekolah untuk kepentingan pribadi, misalnya membeli barang, miras, narkoba, dan bentuk kesenangan lainnya. Ketiga adalah merokok. 4. Kenakalan remaja dalam fase berat, antara lain geng motor, yaitu perkumpulan klub motor yang dilakukan sekelompok anak pelajar untuk mencari perhatian. Biasanya kegiatannya cenderung ke arah negatif seperti kebut-kebutan dan aksi premanisme. 5. Masih kenakalan remaja fase berat, yaitu perkelahian dan bawa sajam. Perkelahian antar pelajar sering terjadi, padahal kalau kita urai selalu berpangkal pada masalah yang sepele seperti rebutan pacar, saling ejek, atau bersenggolan saat konser-konser musik. Kenakalan remaja lainnya adalah minuman keras, merupakan minuman beralkohol dengan kandungan lebih dari 10% dari tingkat ringan seperti bir, anggur, sampai ke minuman beralkohol tinggi seperti vodka, Mansion, dan lain-lain.
kenakalan remaja berat lainnya yaitu narkotika. Ini termasuk kenakalan remaja terberat. Narkotika walaupun tingkat peredaran di Kabupaten Grobogan belum begitu besar, tapi harus diwaspadai, terutama peredaran di kalangan pelajar dan mahasiswa, karena efek dan bahayanya begitu sangat besar. Dari tadi kita singgung tentang kenakalan remaja mengenai bahaya narkoba, yaitu kita lanjutkan season berikutnya, yaitu tentang bahaya penyalahgunaan narkoba atau narkotika. Narkoba yang apabila disingkat narkotika dan obat-obat berbahaya memiliki pengertian dan hakikat. Narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat membahayakan atau menurunkan perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Bagi kesehatan tubuh, narkoba dapat berdampak sangat berat sekali, yaitu antaranya rusaknya susunan saraf pusat, rusaknya hati dan ginjal, gangguan pada otak, HIV/AIDS, hepatitis, kerusakan fungsi jantung, dan penyakit gangguan pernafasan. Akibat hukum, penyalahgunaan narkoba selain berdampak terhadap kesehatan, juga memiliki akibat hukum bagi para pelaku. Penyalahgunaan narkotika diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, diancam sanksi mulai denda sampai dengan pidana. Tingkatan hukumannya tidak dapat dikatakan sebagai kategori hukuman ringan, namun berupa kejahatan. Skema hukuman bagi penyalahgunaan narkoba yaitu 1. Rehabilitasi bagi korban. 2. Penjara disertai dengan denda bagi pelaku tindak pidana. 3. Orang tua atau wali juga diancam hukuman kurungan dan denda apabila tidak melaporkan anaknya yang menjadi pecandu narkotika. 4. Orang lain yang tidak melaporkan adanya tindak pidana bisa diancam hukuman penjara dan denda. Demikian video dari kami Polsek Penawangan menghimbau kepada siswa-siswi baru, karena ini masih pandemi, belajar mengajar secara daring, tetap mematuhi protokol kesehatan yaitu 5M, diantaranya memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan pakai sabun, menghindari kerumunan, dan menghindari mobilitas. Dan juga seringnya adik-adik yang kami lihat setiap hari secara fakta di lapangan, banyak di antara adik-adik ini melakukan pelanggaran yang sering terjadi itu berboncengan pakai motor 3, padahal adik-adik itu belum layak untuk memakai motor, belum bisa diberikan SIM karena masih 17 tahun ke bawah. Untuk itu
kami mohon adik-adik untuk tidak memakai motor, apalagi berboncengan 3. Terima kasih dari kami ucapkan billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.